Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang ibu di Pemalang harus merawat anaknya yang autis di rumah yang memprihatinkan. Tidur di lantai tanah dan tidak ada perabot rumah tangga. Seorang ibu di Pemalang harus merawat anaknya yang autis di rumahnya yang memprihatinkan. Ibu dan anak ini tidur di lantai tanah tanpa kasur dan tak ada perabot rumah tangga. Dia hidup dari berjualan sisa sayur serta panen padi, namun tak cukup untuk biaya sehari-hari sehingga butuh bantuan. Beginilah kondisi rumah Ibu Tunut 48 tahun warga RT 3 RW 6 Duku Penuntun Desa, Banjarmulia hidup dalam penderitaan. Hidup menjanda bersama anak sematawayangnya Muhammad Faisal Alif 20 tahun yang menderita autis. Dan tak dapat program bantuan pemerintah, baik bantuan sosial maupun program-program bantuan lainnya. Hidup di rumah kecil bersama anaknya, tidur tidak bisa karena tidak punya tempat tidur. Sehingga terpaksa harus tidur di lincak atau rusbang kursi panjang yang usang, sedangkan anaknya tidur di lantai tanah dengan alas apa adanya. Sehari-hari dia bekerja serabutan, memungut sisa-sisa sayuran dan sisa panen padi di sawah. Hanya satu bantuan yang pernah dia terima, berupa program bedah rumah untuk memperbaiki rumah gubuk. Tunut berjuang sendirian untuk bisa bertahan hidup sejak bercerai dengan suaminya. Anaknya yang menderita penyakit autis semakin menyusahkannya karena tak bisa aktivitas normal. Kehidupannya sering dikucilkan warga tetangganya dan seakan-akan tidak ada yang mempedulikannya. Tunut hanya bisa berharap ada bantuan dari pemerintah atau warga yang peduli dengan kehidupannya. Untuk makan susah karena tidak punya pendapatan. Untuk biaya mengobati anaknya juga tidak ada. Bersama siapa? Bersama 2 orang. Anak saya, putra saya. Kondisinya gimana? Kondisinya anak saya autis. Autis. Terus Jadi, ibu gimana saya dengan sehat. sehat? Dengan kondisi apa? Untuk sehari-hari kerjanya apa ibu? Hari-hari kerjanya dagang kecil-kecilan. Naik sepeda untungnya nggak seberapa. Gitu. Untuk biaya hidup gimana? Kalau biaya hidup aku kekurangan dana karena sehari-hari hanya 25, jadi aku kekurangan ekonomi. Ya, kesulitan ya? Iya. Untuk makan Untuk sehari-hari makan? tidak ada cukup. Nggak cukup sehari-hari. Dengan bantuan Pak Polisi gimana ya? Pak, dengan bantuan Pak Polisi, aku terima kasih sudah membantu semuanya supaya kedepannya mudah-mudahan bisa saya lancar. Dibantu apa Bu tadi sama Pak Polisi? Ya, namanya siapa? Faisal Alif, Faisal Ali. Umur berapa? umur 19 tahun. 19 tahun. Kondisinya seperti ini terus? Iya. Nggak bisa aktif Nggak bisa susah untuk diajak? bicara, Jadi, Terus ibu merawat sendiri ini? sendiri. Jadi nggak ada rasa kegiatan apapun, hanya Kalau ibu pergi, dia sendirian juga? pergi sendiri di luar. Kerjanya apa Bu? Saya kerjanya pedagang kecil-kecilan, jadi capek sama bawang itu aja, jadi nggak cukup untuk makan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, beberapa pihak mulai memberikan bantuan agar bisa meringankannya. Salah satunya adalah dari Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang, Jawa Tengah, langsung melakukan aksi sosial, memberikan bantuan kasur dan sembako. Beliau bersama putranya hidup berdua dengan kondisi yang memprihatinkan. Dengan adanya kondisi tersebut, selanjutnya kami berinisiatif untuk membantu beliau karena beliau tidak ada tempat tidur atau kasur. Selanjutnya kami belikan kasur dan sedikit sembako, sehingga untuk Bu Tunut bisa membantu sedikit demi sedikit kekurangan tersebut. Dengan adanya temuan tersebut, adanya kondisi warga yang kurang mampu atau memprihatinkan, kami akan berkoordinasi bekerja sama dengan pihak pemerintah desa ataupun instansi yang membidangi. Untuk ke depan kita akan membantu. Ada putra nih? Ada. Ah, Dah. Yang metu.
Bu Tunut terharu dan menangis ketika menerima bantuan dari aparat kepolisian tersebut. Anaknya juga terlihat sangat senang mendapatkan kasur baru dan tidak tidur di lantai tanah lagi. Aparat kepolisian akan membantu keluarga agar bisa hidup lebih layak. Dan selain itu juga agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bisa dapat bantuan sosial seperti PKH, bansos, atau lainnya. Saif Robani, Batik TV, melaporkan.